Yesus ya. Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Pengharapan dalam kuasanya kemenangan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Luar biasa, kita percaya bahwa cuma Tuhan yang satu-satunya bisa berikan kita sukacita, bisa berikan kita kemenangan. Kita diberikan kelancaran apapun cuma dengan nama Tuhan. Jika kita dekat sama Tuhan, percaya Youters, pasti apapun yang kalian lakukan dalam hidup kalian, itu dimudahkan dengan Tuhan. Kalian berserah dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan saja, kalian pasti disertai. Tangan Tuhan itu tidak pernah diam untuk gandeng tangan-tangan teman-teman Youters semuanya. Yuk kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan, dekat dengan hadirat Tuhan saja kita merasa tenang. Oh,
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, kita mau undang hadirat Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohku tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan merangkul kita, bagaimana tangan Tuhan mau beserta dengan kita. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, kami sembah. Oh Tuhan, kami mendekat Tuhan. Layakkan kami Tuhan, hanya Kau yang layak terima puji.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sungguh indah kami Tuhan, saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Hadirat-Mu yang mengurapi setiap kami. Bahkan hadirat-Mu yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Buat anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas mereka semua. Engkau memberikan kesungguhan hati di dalam melayani akan Engkau. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Baik hamba-Mu, baik semua adik-adik yang melayani Tuhan. Mendapatkan berkat yang sama. Baik kami yang ada di rumah. Engkau juga memberkati kami. Mereka semua Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapapun yang mendengar. Dan yang melihat ibadah sore hari ini. Boleh diberkati yang sama dengan kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar kita semua, adik-adik yang ada di rumah, baik siapapun yang mendengar, yang melihat ibadah sore pada hari ini, kita mendapatkan berkat yang sama yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya boleh diberikan kesempatan pada sore hari ini. Itu bukan karena Kakak Ratna yang menjadwal, tapi saya percaya semua karena kasih anugerah Tuhan saja. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Saya juga belajar. Saya bersama ibu-ibu di Women merenungkan setiap hari firman Tuhan, dan saya mau membagikan buat untuk adik-adik semua apa yang saya dapatkan. Kita buka di dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja ayat yang ke-17 dari ayat 1 sampai yang ke-23. Ayatnya panjang sekali tapi tidak
pasti kita yang membaca, merenungkan, pasti kita akan diberkati. Saya minta untuk satu, mungkin ada kakak satu untuk membacakan bergantian dengan saya. Sudah menemukan ya? Kalau satu kakak, terserah siapa boleh membacakan. Saya ayat yang ganjil, adik-adik yang ada di tempat ini baca yang genap ya. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-23. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Pasal 5, ayat 5. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Pasal ayat yang ke-7, keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, jangan berbuat seperti itu, seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula,
mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Ayat yang terakhir, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Berbahagialah kita yang sudah membaca akan mendengar firman Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi kita. Dari sini saya waktu membaca pasal ini dan pada ayat yang terakhir itu sangat saya membaca sangat sedih sekali. Karena apa? Karena dikatakan sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambaku, orang Israel. Menjauhkan orang Israel. Kita adalah umat-umat Tuhan. Kalau Tuhan jauh daripada kita, hidup kita, itu sangat menyedihkan, sangat mungkin sampai sakit rasanya. Kalau Tuhan itu jauh, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Sejahatnya kita, Tuhan itu tetap mau mendekat kepada kita. Ya, kita akan belajar lebih jauh. Ya, sangat kalau kita baca ini sangat sedih ya pada terakhirnya, tapi nanti kita akan belajar lebih lagi supaya kita tidak membuat hati Tuhan itu sakit dan hati Tuhan itu sedih. Tapi biar lewat kehidupan kita mau sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita lihat yang dari pasal ini, kenapa Tuhan itu hatinya sangat sakit dan dia sehingga berkata demikian kerasnya kepada kita, ya. Karena yang pertama kalau yang saya dapatkan dari pembacaan ini, yang pertama saya lihat Raja Hosea ini dia dikatakan dia tidak takut akan Tuhan. Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu yang sangat menyedihkan. Sehingga kalau pemimpinnya aja berbuat jahat, ya pasti anak buahnya yang di bawahnya juga pasti mengikuti. Dan ini akhirnya terimbas kepada seluruh umatnya, seluruh bangsa Israel yang dipimpinnya itu mengikuti kejahatan apa yang seperti dilakukan Hosea. Dan waktu ada raja dari Asyur melawan Hosea, akhirnya Hosea kalah, ya. Dan akhirnya Hosea ini harus membayar upeti kepada Raja Asyur, Salmaneser ini. Tapi ternyata saat Hosea ini mengalami dia harus tunduk kepada Raja Asyur dan dia menentangnya sehingga dia
bergabung bersama dengan dia, akhirnya datang kepada eh, Raja Mesir, dia meminta pertolongan di situ. Kalau kita lihat dari sini berarti saat Hosea mengalami satu permasalahan di dalam kerajaannya, karena dia seorang yang tidak takut akan Tuhan, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga yang dia lakukan dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi dia mencari pertolongan yang lain. Kepada siapa? Raja Mesir. Dia meminta pertolongan kepada Raja Mesir. Itu yang membuat akhirnya Tuhan itu sedih sekali. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, dikatakan di situ, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Ya, ini firman Tuhan sangat keras. Kalau Hosea ini menampakkan hatinya, meminta pertolongan kepada manusia, dikatakan firman Tuhan adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan mari kita belajar adik-adik yang di sini, yang Tuhan maui. Kita tidak mau membuat hati Tuhan sedih. Kita mau memiliki komitmen untuk mengiringi Tuhan. Hidup di dalam ketetapan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ya, jangan seperti Raja Hosea ini. Dia meminta pertolongan kepada Mesir. Raja Mesir, tolong saya. Ini saya tidak mau membayar upeti kepada Raja Asyur. Dan akhirnya Raja Mesir marah. Dan dia melawan semua yang dibawa bawaan daripada Hosea. Ya. Dia dihabiskan. Dan yang Tuhan mau saat ini, dengan kondisi yang demikian, adik-adik mungkin ya, semua yang di rumah, bukan hanya soal apa yang terjadi pada kita saat ini, dengan adanya pandemi ini sangat berdampak kepada semuanya, baik adik-adik yang sekolah juga mengalami apa ya, sekolah yang bisa tidak yang tatap muka dengan guru. Ada kadang tipe-tipe anak yang itu kan juga permasalahan ya, itu persoalan yang ada anak-anak itu kalau dia enggak sekolah, enggak tatap muka itu ada yang enggak nyantol, ada yang nyantol. Ya toh, betul enggak? Sangat susah. Saya aja tanya sama anak saya, gimana yang diterangkan di Zoom? Ngerti? Ketawa toh. Saya dengan tertawanya itu merupakan satu jawaban juga bagi saya bahwa memang berat sekali. Ya. Bahwa enggak semudah itu yang sekolah online ini ya, daring ini. Sangat berat, tapi itu permasalahannya. Tapi biarlah kita tetap berharap, memiliki pengharapan itu kepada Tuhan. Kita berdoa semuanya nanti boleh berjalan dengan baik, dengan pola yang demikian ini kita semua harus beradaptasi seperti yang sekarang sudah dari peralihan dari semuanya, ada yang lulus dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA yang kuliah. Mereka saat ini yang belum bisa sekolah tatap muka juga sangat berat sekali. Saya tadi tanya sama siapa? Gimana sekolahnya belum? Termasuk anak saya juga nggak ada tatap muka. Cuman kan dia enaknya sudah dari SMP ke SMA, sudah temannya sudah banyak ada yang kenal. Dan itu adalah permasalahan dan ada persoalan. Belum juga orang-orang tua kalian yang saat ini, yang mempunyai adik-adik kecil, yang mempunyai anak-anak kecil, juga ribet sekali. Itu persoalan, permasalahan. Ya. Tapi biarlah semuanya itu kita boleh meminta pertolongan daripada Tuhan. Siapa yang mau kita andalkan? Mungkin adik-adik saat ini yang mengalami mungkin persoalan di dalam komunitas adik-adik semua, komunitas apapun ya, di komunitas gereja, di mungkin yang lain, itu juga pasti ada persoalan, gitu. Ada gesekan. Nah itu kita masih menaruh harapnya itu senangnya kepada manusia atau kepada Tuhan.
Semuanya mengalami satu Tuhan sedang mengajarkan apa yang kita andalkan saat ini. Kita mau mengandalkan siapa? Kita mau mengandalkan kekuatan kita? Dikatakan firman Tuhan terkutuk. Ya, seperti Hosea, dia mengandalkan manusia, terkutuk. Firman Tuhan di dalam Yeremia. Ya, yang Tuhan mau saat ini apapun di dalam situasi apapun, keadaan apapun, mari tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaranmu. Yang kau pintar, gak usah belajar, gak pokok. Wis pinter. Ya, meremehkan. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan itu tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita. Mari bersama-sama saat ini. Itu yang saya dapatkan dari ayat 17. Yang kedua yang saya dapatkan di sini adalah mereka tidak hidup di dalam Tuhan, tapi mereka hidup di dalam dosa. Mereka melakukan kejahatan. Kejahatannya apa? Kejahatannya itu kita baca di dalam ayat 7, kita tidak usah baca ya karena sudah kita baca ayat 7 sampai yang ke-11. Ya. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Menyembah Tuhan. Itu sangat mendukakan Tuhan. Hidup menurut adat istiadat, menjalankan hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, menduakan Tuhan. Ya, ini yang membuat Tuhan sakit. Yang membuat akhirnya Tuhan jauh. Tapi puji Tuhannya, Tuhan kita tidak seperti itu, adik-adik ya. Yang ketiga ini mereka ini bangsa Israel, Hosea ini memimpin sebagai raja, dia pun juga menolak teguran Tuhan, diingatkan tapi ditolak. Saya sore tadi saya menasehati keponakan saya, tapi ya juga akhirnya dia menjadi marah. Saya bilang ya terserah, saya hanya mengingatkan, menegur saja, ya. Karena teguran Tuhan tuh baik buat kita, mengingatkan. Tapi dalam kerajaan Hosea ini, dia menolak teguran Tuhan. Ini yang sangat menyakitkan hati Tuhan, yang berat. Saat ini yang saya dapatkan di dalam pembacaan ini, ya, kalau kita tidak, kita yang sudah mengenal Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, siapa yang mengasihi Tuhan? Saya percaya kita semua yang di sini mengasihi Tuhan, amin. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kalau kita dikatakan kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menyakiti hati Tuhan. Kita tidak akan mendukakan hati Tuhan. Jadi mari sore hari ini kita belajar, yang saya dapat dari sini, mari kita belajar ketetapan Tuhan. Untuk memiliki satu komitmen melakukan ketetapan Tuhan. Ketetapan firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Ya, ketetapan apa yang pertama? Yang tadi bagaimana kerajaan Hosea ini membuat hati Tuhan itu sakit, berduka. Itu karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Berarti yang supaya kita mau belajar tentang ketetapan Tuhan, yang pertama di sini adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam semuanya yang sudah saya katakan tadi di atas, mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan maui untuk kita lakukan. Seberat apapun, sebesar apapun persoalan kita, tetap andalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Jadi apapun saat ini yang adik-adik alami, apapun semua kita yang mendengar saat ini, tetap andalkan Tuhan. Seberat apapun, saya pun juga belajar dalam hal yang kecil, saya tetap belajar mengandalkan Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan mendapatkan kasih yang daripada Tuhan. Ya.
Yang kedua adalah mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jauhi dosa, jauhi kejahatan. Ya, jauhi. Kalau tahu itu dosa, kalau tahu itu mendukakan hati Tuhan, mari jauhi. Karena kita ini bukan orang yang kebal dosa. Ya, dosa itu senantiasa mengintip kita. Contoh dalam hal kecil. Contoh dalam hal kecil. Berbohong. Ya, berbohong. Itu aja kalau dibuai akan semakin menjadi besar. Ayo nak, bantu ini. Akhirnya melakukan hal yang tidak baik. Menyontek yang sekolah. Ya. Siapa yang suka nyontoh, ngetek, tulis? Saya dulu gitu. Pernah saya waktu sekolah. Tulis di tangan. Tapi akhirnya kena keringetan ya hilang. Puji Tuhan. Berarti Tuhan tidak izinkan. Ya. Apalagi hal-hal yang jahat. Apa lagi hal-hal yang jahat? Menduakan Tuhan. Contoh aja contoh. Sekarang saya jadi ingat menduakan Tuhan. Kalau mungkin kalian yang berpacaran, mungkin yang sudah punya pacar, oh ya. Kalau di dompet ini mungkin ya, dompet ada foto pacarnya, mungkin, gitu. Atau nggak usah di itu aja, nggak usah di dompet, di profil di status itu apa PP-nya. Nah, sebenarnya pacaran sama si A, tak pasang yang ganteng, foto artis gitu. Kok foto artis sih dipasang? Kok bukan fotoku? Menduakan, gitu. Akhirnya kan tanya mesti, kok kenapa sih PP-nya kok dikasih fotonya si A? Oh, tak ganti, gitu. Gitu. Ya, seperti itu. Tuhan pun kalau kita menduakan Tuhan, itu pun pasti Tuhan juga enggak suka. Ya. Siapa yang suka? Enggak suka. Pasti Tuhan juga enggak suka kalau kita menduakan Tuhan. Di salah satu aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau, Engkau nomor satu. Tapi kita masih melakukan dosa. Dosa berbohong, dosa apa lagi? Dosa apa lagi? Bantu saya. Hal yang membuat Tuhan itu berduka. Ya, Tuhan nggak mau. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mari sungguh-sungguh ikut Tuhan, jauhi dosa. Kalau tahu itu dosa, jauhi, jangan tambah deketin. Gitu. Jangan tambah, wah aku gak apa-apa, aku kebal, aku sudah kebal. Enggak, kita enggak ada yang kebal dosa. Dosa itu kadang senantiasa ngintip kita. Maunya buka YouTube. Ternyata swing. Ada hal-hal yang porno-porno. Siapa yang sering lihat itu? Loh, saya sendiri kaget. Saya ngomong sama Pak Edi, waduh, aku padahal lihat YouTube ini lihat yang rohani loh. Kok tiba-tiba ada selintas gini. Kalau saya tidak memiliki rasa takut akan Tuhan dan mau hidup sungguh-sungguh, pasti tak klik aja. Sebenarnya enggak masalah karena saya sudah menikah. Tapi Tuhan enggak suka itu. Akhirnya kalau kita lihat itu, kita bisa mencemari pikiran kita. Dosa. Orang lain enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, itu yang dosa kadang ngintip-ngintip kita. Bicara tidak jujur, suka bohong, itu pun lama-lama nanti kalau kita pelihara akhirnya jadi terbiasa. Itu pun dosa, itu pun satu kejahatan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya. Jadi yang pertama
Kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau hidup benar-benar di hadapan Tuhan, mari andalkan Tuhan di dalam setiap waktu. Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, jauhi dosa, jauhi kejahatan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Engkau dan saya bisa menikmati hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita adalah kesempatan. Ya. Jangan tegar tengkuk. Orang Israel itu terkenalnya orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Tapi yang Tuhan maui saat ini, ya, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau dan saya saat ini, adik-adik semua, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, ya, hidup kita adalah kasih karunia dan kesempatan. Mumpung engkau, adik-adik masih muda, pergunakan hidup ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan hormat akan Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa. Hidup sungguh-sungguh, jauhi dosa. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kau bisa menikmati segala sesuatu. Engkau adik-adik sehat saat ini, sampai saat ini, itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh menikmati segala sesuatu, itu adalah kasih karunia Tuhan. Mari hidup di dalam ketetapan Tuhan. Saya ajak adik-adik semua, ya, hidup di dalam ketetapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, andalkan Tuhan, karena hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Ya, saya percaya, saya tidak akan panjang lebar, tapi biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada sore hari ini memberkati adik-adik semua, siapapun yang mendengar. Haleluya. Saya undang, mari kita akan pujikan sebuah lagu. Kunci D, ya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat mengganti Kamu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.
permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Mari kita sembah Dedek yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Ya naralama ya sinina. Siyama yama syanaralama ya so. Haleluya, 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 haleluya. Syanaralama ya so. Syanaralama. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 oh haleluya. Biarlah saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, kami semua, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan, pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup memberkati Tuhan, firman-Mu, bahkan kami semua yang mendengar. Ajari adik-adik Tuhan yang ada di tempat ini, bagi yang di rumah, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami boleh tinggal di dalam ketetapan Tuhan yang luar biasa. Untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Bapa, ajari kami semua, baik hamba-Mu, baik adik-adik, youth semuanya Tuhan, youthers semuanya, Engkau memberkati. Ajari kami untuk mengandalkan Engkau senantiasa, hidup sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Bahwa hidup kami adalah kasih karunia yang daripada Engkau. Ajari Tuhan. Ajari anak-anak-Mu Tuhan,
untuk benar-benar hormat akan Engkau. Hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mereka yang terbatas untuk memahami, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Ada Roh Kudus yang memberkati Tuhan, yang sanggup menerjemahkan, yang sanggup mengajari untuk bagaimana kami hidup di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Youth semuanya Tuhan. Engkau memberkati di masa remaja mereka, di masa pertumbuhan mereka. Mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi, boleh mengenal Engkau Tuhan. Menjadi sosok pribadi yang luar biasa di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk mereka yang setia melayani Tuhan. Kau memberkati dengan roh yang daripada Engkau. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau pun memberkati yang sama Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan kehidupan mereka semua. Kau memberkati di dalam sekolah mereka yang saat ini terbatas Tuhan. Mereka belajar secara online Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup mengajari mereka semua Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Engkau. Kau memberkati kehidupan mereka secara pribadi. Di masa muda mereka Tuhan. Engkau memberkati. Terus mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami, adik-adik youth Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kau Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Enda untuk berkat firman yang luar biasa. Kita mau sama-sama percaya bahwa ketika kita hidup dengan Tuhan, kita tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita, kita akan diberi kelimpahan yang luar biasa, diberikan sukacita. Seperti yang tadi Ibu Enda sudah katakan, kalau kita hidup, kita tuh tidak kebal dosa teman-teman. Apalagi kita anak-anak muda ya, kita tahu dunia kita seperti apa. Tapi kalau kita mau hidup sama-sama melangkah dengan Tuhan, kita tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
mengucap syukur lebih lagi Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah menetapkan Tuhan rancangan indah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Enda Tuhan yang telah menyampaikan firman kepada kami semua. Kiranya firman ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami tidak hanya mendengarnya saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah selesai Tuhan beribadah pada sore hari ini. Kiranya Kau berkati juga Tuhan teman-teman youth yang ada di rumah Tuhan, segala pekerjaannya Tuhan, kegiatannya Tuhan yang dilakukan. Engkau sertai Tuhan, kiranya apa yang mereka lakukan dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka juga Tuhan, dan dapat memuliakan nama-Mu selalu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.